kenapa tidak ditulis tindak lanjut hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk pemilihan ini, persepsi kami dari Sektor 03 adalah cacat hukum. Orang mengumpulkan data fotokopi KK dan KTP dan untuk pemilu diarahkan ke nomor 2. Maka dari itu, saya dari 03 akan meninggalkan ruangan dan saya akan mengajukan keberatan di POM keberatan. Rapat rekapitulasi penghitungan suara dalam Pilkada Ulang Kabupaten Tasikmalaya tingkat kecamatan pada Senin 21 April 2025 diwarnai aksi walkout saksi dari pasangan calon nomor urut 3, Ai Diantani Iip Miftahul Paos. Mereka memboikot massal agenda tersebut lantaran berbagai sebab. Salah satunya adalah surat suara di Pilkada Ulang dianggap tidak sah, karena dalam surat tidak dicantumkan PSU atau pemungutan suara ulang sesuai dengan titah Mahkamah Konstitusi. Para saksi mempersoalkan surat suara dalam pemungutan suara yang digelar pada 19 April 2025 kemarin hanya mencantumkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Oleh karena itu, mereka memboikot rapat tersebut dan memutuskan angkat kaki dari tempat rekapitulasi suara. Para saksi dari pasangan calon 03 kompak menolak menandatangani berita acara hasil pleno di seluruh kecamatan. Wawan Tarwan dan Dede Farid, saksi 03 yang mengawal pilkada di kecamatan pada Kembang, menjelaskan alasan mereka memboikot rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Bahkan mereka ogah menempati kursi yang disediakan panitia, sehingga meja saksi tampak ompong. Lantaran hanya ada saksi dari pasangan calon nomor urut 01 dan 02. Selain mempersoalkan surat suara yang dinilai cacat, Wawan menjelaskan aksinya itu dilakukan lantaran pemungutan suara ulang dalam pilkada tahun ini syarat intimidasi dan marak praktik politik uang. Saksi tidak bersedia untuk mengadakan pertemuan di PPK karena satu, pelaksanaan pilkada penuh dengan intimidasi, kecurangan dan politik. Maksud intimidasi di sini yaitu ada oknum-oknum aparat yang mengarahkan pada salah satu paslon. Yang kedua, desain surat suara tidak sesuai dengan yang harusnya ada kata PSU. Dan selain itu mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran terutama politik uang, sehingga masyarakat itu diintimidasi harus memilih nomor yang udah dibayar tersebut. Sehingga pemilihan pada saat ini penuh dengan kecurangan-kecurangan. Wawan menyebutkan pilkada ulang di Kabupaten Tasikmalaya penuh dengan intimidasi dari oknum-oknum aparat yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, ia mendapatkan banyak bukti terkait masifnya politik uang. Juru bicara Tim Gabungan Pemenangan Paslon 03 Aep Saripudin mengatakan pihaknya menolak hasil pemungutan suara ulang lantaran syarat pelanggaran. Selain soal surat suara yang dinilai tidak sah, pihaknya juga menemukan dugaan praktik politik uang yang terjadi secara masif. Lantaran itu, tim gabungan mengambil sikap tegas dengan menginstruksikan para saksi untuk tidak mengesahkan hasil yang cacat prosedur. Selain itu, kubu pasangan calon 03 akan menempuh jalur hukum dengan menggugat hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi. Aksi serupa dilakukan para saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Iwan Saputra Dede Muksid Ali. Mereka menolak menandatangani berita acara pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan PSU yang dinilai penuh kejanggalan dan tidak mencerminkan asas jujur dan adil. Calon Bupati Tasikmalaya Iwan Saputra mengatakan semua saksinya menolak tanda tangan karena prosesnya tidak transparan dan syarat pelanggaran. Ia menegaskan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya bukan demokrasi yang sehat. Penolakan itu juga dipicu oleh dugaan kuat adanya politik uang yang dilakukan secara masif hingga hari pemungutan suara. Para saksi melaporkan adanya pemberian uang kepada pemilih termasuk pada masa tenang. Iwan menyatakan penolakan tersebut sebagai bentuk sikap moral dan kritik keras terhadap kualitas penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Menanggapi aksi penolakan para saksi, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imran Tamami menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari hak dalam berdemokrasi. Kendati begitu, proses rekapitulasi suara tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Rencananya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya akan menggelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 23 April 2025. Ami mengatakan KPU belum dapat mempublikasikan hasil suara secara menyeluruh karena proses rekapitulasi masih berjalan dan belum final. Ia meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari data parsial yang beredar di masyarakat atau media sosial. Ia memastikan seluruh proses penghitungan suara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.